Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tama Story Studio. Channel yang membahas tentang studio fotografi dan peralatan yang kita gunakan di studio. Oke, menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin di grup banyak bertanya, gimana cara pembuatan jendela palsu itu supaya terlihat lebih real dan bisa membuat foto terlihat dramatis. Bahannya apa saja yang saya gunakan dan speknya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, ini adalah jendela palsu yang saya buat, dibantu teman, dibantu saudara sih. Untuk bentuknya sendiri di sini saya membuat bentuk segi 5. Kenapa saya bikin segi 5? Ya biar beda aja, kebanyakan kan ada yang berbentuk melengkung, ada yang kotak, cuman saya pengen bikin yang beda aja sedikit, saya bikin jadi segi 5. Nah, untuk gridnya sendiri, untuk batangannya di sini saya pakai kayu. Pakai kayu yang saya bikin di tukang kusen. Ini kurang lebih untuk kayunya sendiri biayanya adalah 350.000, itu kayu aja ya. Udah terbentuk menjadi segi 5 seperti ini. Nah, ini ukurannya kurang lebih, ukuran jendelanya lebar sekitar 1,5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, untuk bahannya sendiri, bahan jendelanya, bahan kacanya, kaca tiruannya, di sini saya menggunakan mika buram. Saya tidak menggunakan kain, tapi saya menggunakan mika buram dengan ketebalan 0,4 mili. Kenapa saya menggunakan bahan ini? Karena bahan ini tuh mempunyai tekstur seperti sunblast, seperti stiker sunblast yang ditempel di jendela-jendela kantor biasanya atau ruko-ruko gitu. Dia tuh teksturnya nggak polos ya, dia kayak frosted gitu. Nah, keuntungannya dengan tekstur seperti ini adalah ketika ada cahaya dari belakang, cahayanya itu cenderungnya nyebar. Nah, itu yang di belakang yang putih itu lampu itu lebih menyebar. Jadi tidak bulat. Nah, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau kotor bisa tinggal kita lap aja. Kalau kain kan kalau kotor harus dilepas, harus dicuci, nggak bisa dilap. Kalau ini dia kayak plastik, cuman tebal, jadi bisa kita lap juga udah bisa aman, udah bisa bersih lagi. Nah, itu keuntungan yang kedua. Nanti kekurangannya akan saya bahas juga. Nah, sebelumnya saya mau menceritakan, mau berbagi tipsnya juga. Seperti apa sih setup lightingnya supaya dapat gambar yang maksimal. Artinya supaya dapat gambar yang dramatis. Nah, kayak gini nih foto-foto hasilnya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk main lightnya, lampu bagian depan saya menggunakan Tronic TR500 watt dan softbox ukuran 60 kali 120. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Seperti ini. Ini untuk bagian main light atau cahaya dari depan. Nah, kemudian itu yang bangku kayu itu adalah posisi objek. Biasanya yang saya foto objeknya biasanya di situ. Jadi membelakangi jendela palsunya ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang tadi main light dari depan ini. Nah, posisi setupnya seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, ini masih pakai lampu jadul ya.
masih pakai lampu jadul, belum ada digitalnya. Cuman ini lampu memang powernya sangat luar biasa, masih bisa diandalkan lah, karena dia 500 itu tembakannya juga cukup lumayan keras. Nah, bisa dilihat ini jendelanya teman-teman. Oke, kita lanjut ke backlight atau bagian lampu untuk lampu yang saya taruh di belakang buat nembak ke objek. Nah, di sini saya pakai lampu Jinbei Delisesi Mark II 250 watt. Posisinya adalah seperti ini. Nah, jadi yang tadi bagian depannya main lightnya di sana. Nah, dan backlightnya di sini. Kenapa saya backlightnya ditaruhnya di samping, tidak posisi di depan, adalah tujuannya supaya cahayanya itu lebih merata menyebar. Jadi terlihat lebih natural. Kalau kita taruh di depan persis, di belakang persis, nanti dia cenderungnya membulat teman-teman gitu. Walaupun menyebar tapi yang bagian bulatnya itu sangat terasa. Tapi kadang saya kalau mau bikin siluet, biasanya saya taruh di depan di belakangnya persis, berbanding lurus dengan jendelanya. Ya, kita lanjut. Nah, ini tempat kerja saya. Jadi tempat kerja di sini, nerima klien juga di sini, jadi all in one. Kalau nanti kalau misalkan ada yang dipoto untuk pencahayaan di sini, nah biasanya bangku itu saya geser dulu. Nah, kursi ini saya geser dulu biar tidak menghalangi cahaya. Oke, untuk cara pemasangannya cukup dengan staples. Nah, ini di staples ke kayu. Kalau dia premnya kayu, gridnya kayu, itu tinggal di staples saja. Tapi kalau untuk besi mungkin bisa dengan cara lain, entah itu lem atau mungkin lakban atau apa, yang penting bisa nempel. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia itu cenderung agak gelembung-gelembung sih, nggak rata. Kalau premnya ini tidak rata. Kalau ini kan premnya kayu ya, ada bagian yang nggak rata. Nah, nanti dia ngepek nih, ada yang gelembung-gelembung nih, seperti kendor gitu. Cuman kalau dipoto nggak kelihatan, jadi nggak jadi masalah. Nah, bisa dilihat kan buramnya dia seperti ini. Teksturnya mirip dengan stiker sunblast yang biasa dipakai kaca-kaca kantor. Dia itu cenderung menyebarkan cahaya, jadi terlihat lebih merata. Nah, itu aja teman-teman tipsnya. Nah, untuk powernya sendiri, power dari lampu biasanya di sini saya kasih power yang lumayan gede, biasanya dari 1/4 atau setengah, kadang bisa lebih, tergantung objeknya dan tergantung mau saya bikin seperti apa hasil fotonya. Kalau dari depan cahayanya standar aja, settingan yang penting bisa merata. Nah, tips selanjutnya adalah saya cuma menggunakan 2 lampu, cuman bagian atap studio saya itu full putih. Nah, kelebihannya apa? Kalau atapnya itu full putih, biasanya cahayanya itu cenderung menyebar walaupun kita cuma pakai 2 lampu aja. Hampir 90% saya motret di sini itu cuma pakai 2 lampu. Kalaupun pakai 3 biasanya itu buat tambahan aja, buat bikin efek-efek warna seperti lampu dari belakang warna merah, warna biru. Itu biasanya saya tambahkan dan itu jarang. Karena untuk objek-objek foto keluarga sih nggak perlu pakai efek-efek lampu yang warna itu. Nah, oke, untuk kameranya sendiri di studio saya itu menggunakan Nikon D7000 dengan lensa Sigma Art Focalength 18-35 mm. Oke, seperti ini kamera jadul, cuman masih worth it sih menurut saya. Masih nyaman dipakai, warnanya juga, apalagi di studio kan yang penting pencahayaannya cukup. Ya insya Allah gambar itu nggak noise. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan tips dari saya.
Jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.